Selamat pagi jemaat sekalian dimanapun berada, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online bersama GP Kris Kelapa Gading. Shalom, salam dan sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kami tentunya berharap kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, dipelihara sempurna dalam kasih setia daripada Tuhan. Saya percaya setiap kita telah menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Saya mengajak setiap jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Karena percaya setiap kita menjalani hari demi hari, khususnya di masa pandemi ini, dengan iman kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Rahmat-Nya dinyatakan kepada kita setiap hari, sehingga kita boleh melewati berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kekuatan, serta penghiburan. Kita awali ibadah kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kekuatan serta
sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat iman. Suka dan derita, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kekuatan, penghiburan, rahmat Tuhan, pimpinan Tuhan, penghiburan dari Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas semua hal itu, dan kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengakui bahwa tanpa pimpinan Tuhan, kami tidak mampu melangkah sampai dengan hari ini. Kami juga mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, karena kami percaya hidup kami penuh dengan cacat celah dan ketidaksempurnaan. Namun Engkau Allah yang senantiasa beranugerah, sehingga kami memperoleh pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Dan terlebih hari ini kami dipersekutukan dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus, kasih Allah yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan dan menikmati segala berkat anugerah Tuhan dalam ibadah pada hari ini, serta firman Tuhan yang senantiasa menguatkan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa mengawali ibadah kami dan menyerahkannya sampai dengan selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tema bulan September ini bersama dengan GPK Kelapa Gading adalah tentang iman yang bertumbuh. Sebuah tema yang dipilih untuk mengajak jemaat memiliki iman yang bertumbuh tersebut sekalipun di tengah pandemi. Iman ini harus terus berprogres melewati segala tantangan di masa-masa yang sukar ini. Dengan iman kita tahu kita telah ditebus oleh Tuhan, dan dalam iman kepada Tuhan kita tidak akan goyah. Kita melihat setiap janji-janji Tuhan, dan kita terima semua jawaban doa kita tepat pada waktunya, karena tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan imanku. Mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, aku
setiap harapanku, hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Amin, puji nama Tuhan. Dengan iman kita melihat semuanya nyata di hadapan kita, penyertaan Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan iman, apa yang tak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagi Tuhan. Dengan iman kita melihat segala kesulitan di hadapan kita, kita jalani dengan iman bersama dengan Tuhan. Kolose 2 ayat 6-7 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga iman kita tetap bertumbuh di tengah pandemi ini? Tiada lain tiada bukan adalah dengan menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Dengan hidup tetap di dalam Dia, berakar dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita semua lewat firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita lewati semua musim kehidupan kita, termasuk di saat ini. Tuhan ada dan beserta dengan umatnya dimanapun kita berada. Kita tidak pernah sendirian. Perkenanan Tuhan dinyatakan, meneguhkan hati kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Anugerah Tuhan besar dan pertolongannya selalu ada buat setiap kita tepat pada waktunya. Bersamamu Bapa. Kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita terima berkat firman Tuhan dan menghantarkan kita pada perjamuan kudus hari ini.
bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Dengar pujian ini sekali lagi, nyatakan dengan iman kita. Engkau ada bersama, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah dibiarkan sendiri, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tak pernah ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami jalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendirian, dan hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa semuanya beban hidup kami kepada Tuhan. Teguhkan hati, teguhkan iman kami hanya di dalam Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu
semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Dengan iman kami tahu anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran Tuhan. Dan oleh kebenaran itu kami boleh berdiri teguh dalam menjalani hari-hari kami. Sebab hanya bersama-Mu Bapa kami bisa melewati semua. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, maka tidak ada satupun yang mampu kami lewati. Tuhan terima kasih, sebab iman kami telah berakar dan telah tertambat pada Allah. Dan iman inilah yang boleh terus ditumbuhkan walaupun situasi kami tidak mudah. Tapi oleh iman itu kami mampu berjalan bersama Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam Roh Kudus boleh menerjemahkan setiap kata-kata firman, sehingga kami semua menerima kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita boleh kembali untuk merenungkan tema kita yang seri yang ketiga. Mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib, ya, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini satu pernyataan Rasul Paulus yang luar biasa. Nah saudara, tentu kita masih ingat tema bulanan kita, beriman yang bertumbuh, ya, iman yang bertumbuh. Ini tema bulanan kita. Nah, minggu pertama kita sudah merenungkan tentang apa itu iman yang bertumbuh. Dan minggu yang kedua kita juga sudah merenungkan bahwa iman yang bertumbuh itu adalah iman yang bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan melihat seri yang ketiga dari iman yang bertumbuh, bahwa iman yang bertumbuh itu
adalah iman yang berproses, saudara-saudara, ya. Iman yang berproses. Kalau saudara mengikuti seri-seri ini Bapak Ibu, ini adalah suatu seri yang terus bertingkat gitu ya, sehingga mendapat suatu pengertian yang komprehensif ya. Nah, saudara, untuk mengerti iman yang berproses ini, maka kita harus mengerti dua kata. Dua kata ini membantu kita untuk memahami iman yang berproses. Yang pertama adalah kata tua, yang kedua adalah kata dewasa. Nah, ada satu ungkapan berkata begini ya, tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Ya, ada satu ungkapan kayak gitu. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Nah, ini ungkapan ini perlu kita cerna, saudara-saudara ya. Apa arti ungkapan ini? Nah, artinya begini, kalau tua itu sudah pasti semua orang akan tua. Sebab menua itu atau menjadi tua itu adalah satu proses yang alami, bukan? Betul ya? Tua menjadi tua, tua itu atau menjadi tua itu adalah satu proses yang alami. Dan itu pasti terjadi. Semua orang akan mengalami yang namanya ketuaan atau menjadi tua. Ya kan? Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Ini bukan sesuatu yang proses yang alami. Menjadi dewasa itu dewasa itu adalah sesuatu pilihan. Mengapa disebut pilihan? Karena ini bukan proses alami yang akan kita alami semua, enggak. Ya kan? Ini menyangkut mental dan karakter manusia. Makanya jangan heran, ada orang sudah 50 tahun ikut Yesus, 70 tahun ikut Yesus, karakternya tetap aja kanak-kanak. Ya. Dia tua secara fisik, tapi secara mental dan karakter dia belum dewasa. Nah, demikian pun dengan iman Bapak Ibu. Ya, iman bukanlah suatu proses alami, bukan. Iman bukan seperti kata tua yang semua orang akan menjadi dewasa, enggak. Ya kan? Tapi iman harus berproses. Iman harus berprogresif. Iman harus dinamis. Iman harus dikerjakan baru bisa bertumbuh. Ya. Kalau saudara punya iman dan saudara biarkan begitu saja, saudara tidak kerjakan iman saudara, saudara tidak berproses dalam iman, jangan harap menjadi dewasa. Makanya seperti yang saya bilang tadi, usia sudah 80 tahun, sudah 70 tahun ikut Yesus gitu ya, tetap aja kanak-kanak, tidak dewasa iman. Karena imannya tidak berproses. Nah, ini penting saudara-saudara, iman mesti berkembang, iman mesti bertumbuh, iman mesti dikerjakan. Nah, karena itu ada dua pertanyaan untuk kita begini. Seperti apa sih iman yang berproses itu? Ya. Atau bagaimanakah kita berproses dalam iman? Bagaimana cara kita berproses dalam iman? Saya akan tawarkan atau sampaikan 4 poin untuk kita. Ada 4 cara kita berproses dalam iman, atau ada 4 cara iman itu berproses. Yang pertama, ini kita belajar dari Rasul Paulus, karena yang kita baca tadi teksnya adalah Rasul Paulus, tulisan Paulus. Yang pertama adalah lupakan yang di belakang, arahkan diri kepada yang di depan. Ini yang pertama ya. Lupakan yang di belakang, tapi arahkan diri kepada Kristus yang ada di depan. Ayat 13 saya baca buat kita. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini saudara, ya, maka kita akan melihat ayat sebelumnya ya. Nah, ayat sebelumnya itu Paulus itu sedang bercerita tentang bahwa dia ditangkap oleh Kristus. Bukan aku yang menangkap Kristus, tapi Kristuslah yang menangkap aku. Tahu ya, ini istilah Rasul Paulus. Menangkap ini apa artinya? Ini diselamatkan maksud Paulus ya. Bukan aku yang menangkap Kristus sehingga aku selamat, enggak, tapi Kristuslah yang menangkap aku, Kristuslah yang menyelamatkan aku. Ini pernyataan dia. Nah, sejak dia bertobat, kita tahu ya pertobatan Rasul Paulus seperti apa. Dia dulu seorang pembunuh yang ngejar-ngejar orang Kristen untuk dipenjarakan, lalu Tuhan membutakan matanya dan di situ dia baru bertobat. Nah,
Sejak dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Rasul Paulus itu menjadi seorang yang berubah. Dia menjadi seorang yang memiliki iman yang berproses luar biasa. Imannya itu berproses dengan sangat cepat, saudara-saudara ya. Sehingga yang dia katakan selanjutnya adalah aku melupakan apa yang di belakangku, tapi aku mengarahkan diri kepada Kristus yang ada di hadapanku. Nah, ini menarik. Soal anugerah keselamatan itu urusan Tuhan. Tetapi soal berproses dalam iman itu urusan kita. Ini penting Bapak Ibu. Ya, soal Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada saya, Tuhan menangkap saya, menyelamatkan saya, memilih saya sebelum dunia dijadikan, itu anugerah Tuhan. Tetapi setelah saya dapat iman itu, setelah saya beriman itu, maka iman ini harus berproses, harus menjadi dewasa, dikerjakan, harus menjadi bertumbuh. Itu urusan saya. Nah, sering orang bingung ya, atau sering orang salah di dalam hal ini. Mereka pikirkan Tuhan sudah anugerahkan keselamatan, ya sudah selesai. Saudara, jangan stop di situ. Ya, Tuhan sudah selamatkan kita, dia beranugerah kepada kita. Ingat, masih ada nextnya. Nextnya itu apa? Iman kita harus berproses, harus berprogresif, harus dikerjakan supaya matang, harus bertumbuh menjadi dewasa. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Ya, Tuhan sudah menangkap aku, Tuhan sudah menyelamatkan aku, Tuhan sudah mengaruniakan iman kepadaku, kata Rasul Paulus. Sekarang tugasku adalah melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada yang Kristus yang di depan, mengenal Dia, hidup bagi Dia, memberi buah bagi Dia, bertanding sampai garis akhir. Jadi ini iman Paulus yang berproses sampai kayak begitu, saudara. Ya, karena kita memahami kalimat-kalimat itu tadi adalah kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat iman yang dinamis ya, yang dikerjakan dan terus bertumbuh gitu ya. Nah, iman Rasul Paulus bukanlah iman yang statis, bukan. Iman Rasul Paulus bukan iman yang alami, bukan iman yang mandek gitu ya, bukan iman yang mati, bukan. Karena itu kita perlu belajar dari Rasul ini. Ya, saya nggak tahu imanmu seperti apa hari ini. Apakah imanmu itu adalah iman yang berproses dengan baik, berprogresif dengan baik, iman yang terus dikerjakan sehingga dinamis, bertumbuh, berkembang, puji Tuhan. Tapi kalau imanmu statis, nggak berkembang, nggak bertumbuh, ya, nggak dikerjakan, nggak berproses, saudara hati-hati. Saudara punya iman yang pasti iman itu lemah. Ya, ini yang pertama. Jadi bagaimana cara iman itu berproses? Kita belajar dari Paulus. Dia melupakan apa yang di belakang, dia mengarahkan diri kepada Kristus dan mengenal Dia. Sekarang yang kedua, apa yang Paulus katakan? Bagaimana iman Rasul Paulus berproses? Yang kedua adalah berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saudara, ayat 14 menarik. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi kita melihat iman Rasul Paulus berproses luar biasa, ya. Sejak ia diselamatkan, ia tidak mau lagi berlama-lama. Ini menarik. Sejak dia mengenal Kristus, Paulus tidak mau lagi berlambat-lambatan, tidak mau, ya. Dia nggak mau bersantai-santai lagi. Dia nggak mau duduk-duduk saja, enggak. Tapi dia berproses. Bahkan dia katakan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saudara, salah satu tanda iman yang berproses, dia nggak mau bersantai-santai. Salah satu tanda iman yang berproses, dia nggak mau berlambat-lambat. Dia nggak mau berlama-lama. Dia juga nggak mau bermolor-molor dalam mengejar Tuhan dan melayani Tuhan, nggak mau. Ya kan? Di luar sana, saudara, ada banyak orang Kristen seperti ini. Hati-hati ya. Sejak mereka diselamatkan, mereka bersantai-santai saja jadi orang Kristen. Mereka mengalir saja, sambilan saja, natural saja, apalagi bersantai-santai saja. Akibatnya apa? Iman mereka nggak berproses.
Akibatnya iman mereka nggak berprogresif, nggak berkembang, nggak bertumbuh, nggak dikerjakan. Kalau sudah kayak begitu, nanti ada masalah datang Bapak Ibu. Satu masalah kecil saja, maka dampaknya besar. Kenapa? Karena imannya lemah, imannya nggak siap. Imannya nggak terlatih, saudara ya. Jadi imannya nggak bisa diandalkan, nggak bisa jadi pegangan, terlalu lemah untuk menghadapi satu masalah kecil saja, terlalu lemah. Kenapa? Karena imannya tidak berproses. Saudara, kenapa di dalam gereja itu perlu ada komisi-komisi lagi sih? Bukankah kita sudah cukup kita ibadah setiap hari Minggu begitu ya, hari ibadah umum? Bukankah sudah cukup ibadah tengah minggu setiap hari Kamis malam? Untuk apa lagi butuh komisi, saudara? Saudara mungkin berpikir, kayaknya gereja kurang kerjaan deh. Padahal kita sudah ada ibadah tengah minggu, ada ibadah umum setiap hari Minggu. Kok ada komisi lagi, untuk apa sih? Saudara, salah satu tujuan adanya komisi itu untuk mempercepat supaya imanmu berproses sesuai dengan konteks dan kelompok segmentasi kita, saudara. Itu maksudnya, ya. Supaya iman kita cepat berproses. Sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, nanti mungkin ada pasutri, ya, ada lansia. Semua tujuan itu untuk mempercepat proses iman kita sehingga kita makin cepat, ya, proses iman itu menjadi dewasa. Karena itu sayang sekali kalau engkau tidak punya komitmen di dalam gereja atau tidak komitmen di dalam komisi-komisi yang di mana engkau berada. Supaya apa? Supaya engkau cepat bertumbuh di situ, ya kan? Karena itu ini penting untuk kita, saudara-saudara. Ya, semua ini gereja mau usaha supaya iman kita cepat berproses menjadi dewasa. Sebab itu tanda iman yang bertumbuh. Sekarang kita lihat yang ketiga. Bagaimana sih cara iman itu berproses? Kita belajar dari Paulus. Yang ketiga, memiliki pikiran dan pengertian yang sempurna. Ini yang ketiga. Ayat 15 dan 16 berkata begini. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, salah satu tanda iman yang berproses adalah ia memiliki pikiran dan pengertian yang sempurna dalam Tuhan. Ya, saudara, di dalam Alkitab di bagian yang lain, saudara, ya, dalam Matius 18 ayat 3, saya mau katakan di sana dikatakan begini, ya. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, hendaklah engkau menjadi seperti seorang anak kecil. Saudara, ini ayat yang menarik ya. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, untuk masuk dalam kerajaan surga, harusnya kita menjadi seperti seorang anak kecil, gitu ya. Nah, saudara, banyak orang salah atau keliru memahami ayat ini, gitu ya. Mereka berpikir disuruh Tuhan menjadi anak kecil, ya, makanya sikap mereka lantas jadi anak-anak gitu, atau jadi kanak-kanak gitu ya. Sehingga apa? Puluhan tahun ikut Tuhan, tetap aja kanak-kanak. Puluhan tahun sudah pelayanan, tetap aja kanak-kanak. Puluhan tahun sudah menjadi aktivis, tetap aja kanak-kanak. Kenapa? Karena dia pikir untuk menjadi seorang yang berkenan bagi Tuhan, mesti menjadi kanak-kanak. Saudara, menjadi seperti seorang anak dengan kanak-kanak itu dua hal yang berbeda, saudara ya. Dua hal yang berbeda, ya. Kenapa? Karena kanak-kanak itu nggak ada perubahan mental. Dia nggak ada pemikiran yang matang. Dia akan terus jadi kanak-kanak. Itu kan ciri daripada kanak-kanak.
Tapi menjadi seperti seorang anak kecil, yang dimaksudkan oleh Yesus bukan itu. Ya, yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah menjadi seperti seorang anak kecil yang mengikuti ayahnya. Menjadi seperti seorang anak kecil yang trust kepada ayahnya, yang percaya total, yang percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Itu sifat seorang anak kecil. Jadi ini sebenarnya dimaksudkan Yesus. Jadi waktu Yesus bilang, ya, engkau harus menjadi seperti seorang anak kecil. Artinya engkau terhadap Tuhan mestinya mengikut Tuhan itu seperti engkau ikut ayahmu. Engkau trust kepada ayahmu, ayo kau trust juga dong kepada Tuhanmu. Kau percaya total kepada ayahmu, ayo engkau percaya total juga dong kepada Tuhanmu. Engkau percaya sepenuhnya kepada ayahmu, ayo percaya sepenuhnya juga dong kepada Tuhan. Itu kan sikap seorang anak kecil. Nah, itu yang dimaksudkan Tuhan di sini. Jadi dari perumpamaan ini Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya, percaya total kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil percaya pada ayahnya. Nah, ini suatu hal yang menarik. Kenapa ini disebut sebagai salah satu tanda iman berproses? Karena begini, ketika kita trust kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, percaya total kepada Allah, maka dalam pengalaman kita berjalan kepada Tuhan dengan percaya sama Tuhan itu, kita akan memiliki satu pengalaman di mana iman kita akan berproses. Saudara-saudara, dia akan berkembang, dia akan bertumbuh. Banyak orang ngakunya orang Kristen, saudara, tapi mereka nggak percaya seutuhnya pada Tuhan. Ya, mereka juga nggak trust seutuhnya dan total pada Tuhan, enggak. Ya, akibatnya apa? Mereka susah. Ya, mereka susah sekali untuk mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, susah sekali untuk berjalan sama Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka nggak percaya seutuhnya, hanya cuma di mulut gitu ya. Iman mereka nggak berkembang dalam pengertian yang benar. Lalu selanjutnya mereka nggak ada pengalaman mengiring Tuhan, nggak ada pengalaman berjalan bersama Tuhan setiap hari, nggak ada. Nah, kalau nggak ada pengalaman berjalan bersama Tuhan, maka iman mereka sudah jelas pasti tidak berproses. Padahal yang Tuhan mau, ayo kau trust sama Tuhan, kau percaya seutuhnya, sepenuhnya, lalu kau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dengan pengalaman perjalanan bersama Tuhan, maka imanmu berproses. Imanmu akan bertumbuh dan berkembang. Wow. Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa. Karena itu kita harus belajar menjadi seperti seorang anak kecil, bukan kanak-kanak. Ya, sebagai seorang anak kecil kita berjalan, percaya dan berjalan sepenuh hati bersama Tuhan. Kalau orang tidak punya pikiran dan pengertian di dalam iman kepada Tuhan, maka ini disebut blind faith, ya, atau iman yang buta. Ayo, jangan-jangan kita punya iman yang buta selama ini. Kamu jalan sama Tuhan? Ya, saya jalan sama Tuhan. Oh, percaya Tuhan? Saya percaya. Tapi kenyataannya iman kita nggak berproses kok, nggak ada pengertian, nggak ada kematangan dalam berpikir bersama dengan Tuhan dan pengalaman berjalan bersama Tuhan itu, maka iman kita iman yang buta. Saya harap kita tidak memiliki iman yang buta. Yang keempat, yang terakhir saudara, ya, bagaimana sih cara iman itu berproses? Kita belajar dari Rasul Paulus. Yang keempat, belajar menjadi teladan. Ayat 17 dan 18 mengatakan begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Wow, ini satu pernyataan yang sangat keras. Saudara, salah satu cara kita berproses dalam iman adalah kita mesti belajar menjadi teladan. Ya, Rasul Paulus dengan penuh keberanian dia berkata,
ikutilah teladanku. Wow, ini suatu hal yang luar biasa. Siapa yang berani bisa berkata seperti Rasul Paulus? Ya, rasa-rasanya saya juga gak berani. Ikutilah teladanku. Ketemu orang di jalan, ikuti teladanku. Ketemu orang di mall, ikuti teladanku. Ketemu orang di gereja, ikuti teladanku. Wow, kita rasanya gak berani. Tapi Rasul Paulus berani. Rasul Paulus sampai berkata, semua orang ikuti teladanku. Kenapa kita gak berani mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus? Mungkin karena kita berpikir, orang kalau sampai berani bilang, ikuti teladanku, maka kita berpikir orang itu pasti sudah suci orangnya. Udah gak ada kelemahan, sudah gak ada kekurangan lagi. Orang ini pasti bebas dari yang namanya kesalahan, bebas dari dosa. Oh, berarti Rasul Paulus bebas dari kesalahan, bebas dari kekurangan dan kelemahan dong? Enggak. Rasul Paulus tetap manusia, dia punya banyak kelemahan, dia juga banyak keterbatasan. Bahkan dia punya cerita banyak yang buruk di masa lalu dia. Dia berani berkata, ikuti teladanku, bukan berarti dia sudah suci 1000%, enggak. Tapi Rasul Paulus dalam hal mengikut Tuhan, dia mau belajar menjadi teladan. Maka ada satu istilah yang menarik, ya. Ada orang berkata, ya, ketika kita belajar menjadi teladan, maka pada saat itu akan terjadi percepatan, akselerasi, percepatan iman yang berproses. Ya, iman kita itu akan prosesnya lebih cepat ketika kita belajar dan berani menjadi teladan. Ya, karena itu ini yang perlu kita renungkan. Ini saatnya bukan lagi kita menjadi follower. Kita mestinya menjadi leader, khususnya dalam hal menjadi teladan mengikut Yesus ya. Ya, ini waktunya kita jadi leader, bukan follower tok ya. Kapan gitu ya? Ya setiap hari. Maksudnya ini menjadi leader dalam keteladanan mengikut Yesus gitu ya. Sudah waktunya kita menjadi teladan bagi orang lain. Dan kalau kita sudah belajar menjadi teladan, maka percepatan iman itu dalam berproses itu sangat cepat. Makanya jangan heran ya, kadang kita lihat ada orang di gereja gitu ya, wow dia cepat sekali bertumbuh imannya. Kenapa? Karena dia belajar menjadi teladan. Dia dalam banyak hal, dia cepat sekali seperti Rasul Paulus. Ya, makanya kita lihat Rasul Paulus pada akhirnya dia membuktikan imannya yang luar biasa. Iman yang berproses. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami tahu Tuhan bahwa seringkali kami lalai ketika kami percaya Yesus. Ketika Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami seringkali lalai untuk tidak berbuat apa-apa. Kami berpikir iman yang Tuhan kasih kami simpen, kami jaga, dan kami pelihara sebatas itu toh. Kami tidak pernah berpikir untuk mengerjakannya supaya iman yang kami punya itu berproses. Dan ketika itu berproses, maka iman kami akan menjadi kuat. Tuhan, bawa kami kepada iman yang berproses itu. Iman yang terus berprogresif. Iman yang terus berkembang. Iman yang terus semakin dinamis. Iman yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus di dalam suratnya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita makan perjamuan kudus ini dan minum dari cawan Tuhan, kita harus mengoreksi diri kita. Ada 3 pertanyaan yang harus kita renungkan dalam hati kita, yang merupakan koreksi bagi setiap kita setiap kali kita menerima sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan kita dari dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus yang tidak bercelah, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan, dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk memikirkan dan merenungkan seperti apakah kita di hadapan Allah saat ini. Setiap orang boleh berkata-kata kepada Tuhan, meminta Tuhan membukakan segalanya bagi kita. Jika sekiranya kita menemukan bahwa kita masih jauh daripada kekudusan dan kesempurnaan, minta Tuhan tolong kita. Mohon Tuhan mengampuni hal-hal yang tidak berkenan, mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa, menyerahkan tubuh kita, roh dan jiwa kita, minta disucikan, diampuni oleh Tuhan. Ya Allah, inilah kami terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi ya Tuhan. Bahkan tidak ada satu dosa sekecil apapun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang dengan merendahkan diri kami. Inilah kehidupan kami yang sering kali mengecewakan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan-keterbatasan, penuh dengan kelemahan-kelemahan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa. Setiap kali kami mau berbuat yang benar, justru yang salahlah yang kami lakukan. Setiap kali kami ingin berkata yang baik, justru perkataan yang menyakitkanlah yang kami katakan. Setiap kali kami ingin berbuat kasih, justru perasaan dendam, kemarahan yang ada pada kami. Ampunilah Tuhan setiap pikiran kami. Ampuni setiap perasaan kami yang tidak berkenan. Ampuni Tuhan setiap kata-kata kami, bahkan setiap perbuatan tindakan kami yang sering ceroboh, mempermalukan nama Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah bebas dari dosa. Inilah waktunya, momen yang paling penting untuk kami datang. Bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, Ia menghancurkan tubuhnya, Ia mencurahkan darahnya untuk pengampunan akan setiap dosa kami. Ampunilah kami, sucikanlah kami, agar sebentar kami layak untuk semeja dengan Tuhan, agar kami layak untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Pujian yang akan mengantarkan kita untuk melihat kembali ke Bukit Golgota. Di sana ada sebuah salib. Salib yang hina, tetapi salib yang membawa kemuliaan. Kita akan naikkan pujian Salib Hina dari KPPK 166, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah bersama kasih-Nya rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, meninggal di mahkota mulia. Bait yang kedua. Pada salib itu terkandung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, meninggal di mahkota mulia. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat cawan roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami berlutut di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur yang tiada hentinya. Karena kematian Kristus 2000 tahun yang lalu telah Kau ikutkan kami di dalamnya, di mana Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, dan oleh peristiwa salib itu kami telah diampuni dosanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak hanya diampuni, tapi kami juga diselamatkan, dan olehnya kami memiliki pengharapan yang kekal, di mana kami akan mendapatkan kerajaan surga dan hidup yang kekal di sana. Berkatilah kami semua, agar iman kami semakin ditumbuhkan, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin berpengharapan dalam dunia yang jahat ini. Kami akan melihat jauh di seberang sana, ada surga yang menanti kami. Terima kasih atas setiap kali kami makan roti dan cawan ini, kami boleh melihat bahwa Kristus yang akan menjadi juru selamat kami menanti kami pada waktunya untuk semeja dengan Tuhan di sorga. Berkati kami yang hari ini telah ambil bagian di dalamnya. Kuatkan setiap kami dengan iman yang sungguh-sungguh. Mereka yang sakit dan lemah oleh bilur-bilur Kristus boleh dipulihkan, disembuhkan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Worthy
Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not
salvation. I will put my trust when you are. I will not be shaken. Puji nama Tuhan untuk berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah kita terima dan juga persembahan pujian oleh Miss Baby dan Michi. Saya akan percaya memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak setiap jemaat boleh bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang imannya bertumbuh dan berproses di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah kita selesai. Sebentar kita akan mendengar warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah yang sama pada hari Minggu. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di rumah. Saya tidak tahu keadaannya, tapi biarlah Tuhan mengaruniakan kesehatan, keindahan, dan kenyamanan bagi kita semua. Puji Tuhan. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Hari Kamis ini ada ibadah doa seperti biasa dan masih berbentuk IG live ya.
berbentuk IG Live pukul 19.00. Mari kita siapkan waktu kita, keluarga kita, tempat supaya kita bisa ibadah doa bersama-sama. Kemudian hari Sabtu seperti biasa itu pukul 17.30 ada persekutuan remaja, dan pukul 19.00 itu ada persekutuan pemuda. Tapi pukul 1 siangnya saya sampaikan bahwa ada kelas katekisasi untuk 5 anak remaja kita yang mau dibaptis akhir tahun nanti. Kita doakan kelima anak remaja ini agar mereka boleh mengikutinya dengan baik. Kemudian hari Minggu seperti biasa pukul 9 pagi kelas-kelas sekolah minggu. Kita dorong anak cucu kita untuk ikut kelas sekolah minggu. Kemudian pukul 10.30 ibadah umum kita. Dan perlu juga saya sampaikan, komisi wanita kita sudah memulai ibadah perdana mereka tanggal 10 September kemarin. Maka mereka akan adakan ibadah berikutnya itu pada setiap Jumat pertama setiap bulan. Jadi persekutuan wanita baru dilaksanakan 1 kali sebulan, setiap Jumat pertama. Jadi ingat ya kaum ibu atau kaum wanita yang belum ikut kemarin, ayo kita siapkan diri untuk persekutuan wanita. Yang terakhir, saya dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan dan juga perpuluhan kepada Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu baik dalam keluarga maupun pekerjaan. Itu saja warta untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap